Para Bapak Ibu, para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana saja, kita sebagai umat beriman sekaligus sebagai warga masyarakat yang baik hendaknya melaksanakan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini mengambil kebijaksanaan, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan harapan supaya penyebaran virus COVID-19 ini segera pula berakhir. Nah, salah satu kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan umat beriman adalah menutupnya sementara tempat ibadah. Maksudnya bukan tidak diizinkan, tetapi dimaksudkan bukan melarang beribadah, tetapi tidak mengadakan ibadah secara tatap muka dengan seluruh jemaat. Nah, sebagai umat beriman dalam beribadah, akhirnya pun diminta untuk mengikuti dan melaksanakannya di rumah masing-masing, yang tentu dilayani oleh petugas pelayan secara online. Ada pula yang bisa jadi itu dengan cara online metodenya, lalu nanti penerimaan komuni bagi kita umat Katolik itu pun juga dilayani oleh pelayan yang namanya petugas khusus, yakni diakon. Selain itu, saya sebagai penanggung jawab umat paroki Hadikudus di Sidoarjo mengajak dan meminta kepada seluruh warga paroki Hadikudus di Sidoarjo ini dalam menanggapi PPKM ini juga harusnya secara terbuka dan penuh sukacita ataupun secara utuh, yaitu kita dalam beraktivitas selalu harus menepati yang namanya protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan ditambah 2B. Nah, 5M sudah menjadi pengertian kita bersama, sedangkan 2B yakni yang B yang pertama itu berdoa, B yang kedua itu harus berdoa, karena hanya dengan suasana hati yang sungguh gembira virus ini tentu tidak akan masuk pada diri kita. Nah, mengenai ketentuan ini sebenarnya telah dirintis oleh mendiang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto dengan semboyan kita sebagai orang itu hidup 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan hingga kini diteruskan oleh pengganti-penggantinya, dan dalam saat ini, masa ini itu diampung oleh Monsinyur Robertus Wiatmoko. Beliau pun juga mengambil langkah-langkah yang sama, yaitu agar bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik saat kita beribadah maupun juga saat kita hidup dalam masyarakat. Maka itu kalau Bapak Ibu menggunakan prinsip 5M tadi, jangan hanya kalau kita beribadah, tetapi dalam aktivitas sehari-hari pun hendaknya juga demikian, supaya betul-betul kita membantu di samping untuk diri kita sendiri juga untuk banyak orang atau masyarakat yang sama-sama sedang menghadapi situasi seperti ini. Nah, berkaitan dengan pemberlakuan tentang pembatasan kegiatan masyarakat ini, kita jangan menerimanya secara sepotong-potong, tapi terimalah secara utuh, yakni kita terima dengan penuh keterbukaan, dengan penuh sukacita, jangan seolah-olah dibatasi dalam arti dikar, tidak. Karena ini hanya dalam masa darurat seperti yang sekarang sedang berada dalam kehidupan kita. Karena itu, secara khusus saya meminta seluruh warga paroki ini agar betul-betul memegang teguh protokol kesehatan dalam hidup bersama di masyarakat. Dengan menepati protokol kesehatan, kita ikut ambil bagian dalam menyelamatkan seluruh warga masyarakat dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama. Jangan sampai kita hanya menggunakan protokol kesehatan hanya kalau kita berada dengan banyak orang. Ya, dalam sehari-hari, dalam kita seharusnya itulah kita pakai dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja tidak terlepas dari kebersamaan, tapi senantiasa dalam kebersamaan untuk saling membantu menyelamatkan bagi jiwa-jiwa yang kita hidupi dalam kebersamaan, terutama dalam bermasyarakat. Janganlah kita menyendiri, tapi hendaknya kita dalam satu kesatuan, termasuk juga kita membantu
bagi mereka dengan doa-doa kita supaya mereka segera terbebaskan melalui penanganan para dokter, para perawat, dan juga tentu para Bapak Ibu yang juga berada di rumah masing-masing, artinya yang karena COVID lalu terpapar positif lalu harus isolasi mandiri, itu harus kita bantu dalam kebersamaan kita. Semoga itu bisa membantu kita bagaimana kita menerapkan, mencikapi adanya kebijakan pemerintah dalam mengambil PPKM secara darurat untuk masa selama 20 hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.